Hai Sobat Agro, sektor pertanian memegang peranan penting bagi perekonomian nasional sebuah negara, khususnya bagi negara Indonesia yang telah lama dikenal sebagai negara agraris. Mirisnya, jumlah petani di Indonesia kian berkurang setiap tahun. Krisis pada sektor pertanian Indonesia tak hanya sampai di situ saja. Saat ini banyak sekali petani di Indonesia yang masih menerapkan pola tanam secara monokultur pada lahan pertanian mereka. Padahal pola tanam monokultur memiliki berbagai dampak negatif seperti kerusakan lingkungan akibat pemakaian pestisida secara berlebihan, tidak memutus rantai organisme penyakit tanaman, hasil kurang memadai bagi para petani apabila harga di pasaran sedang turun, dan semakin berkurangnya keanekaragaman jenis tanaman pertanian. Sebetulnya ada sistem pertanian yang bisa selaras dengan alam tanpa menimbulkan kerusakan, yaitu konsep permakultur. Permakultur merupakan istilah pertanian yang sering kita dengar akhir-akhir ini dan sering pula dikaitkan dengan gaya hidup yang sehat dan kelestarian lingkungan. Tapi apakah Sobat Agro sudah mengetahui apa arti dan juga prinsip permakultur? Apabila belum, mari kita simak bersama penjelasan mengenai permakultur ini. Berikut ulasannya. Pemanfaatan pekarangan untuk menanam tanaman sumber pangan saat ini menjadi langkah penting dalam membentuk keluarga mandiri pangan. Produksi pangan dari pekarangan telah dikembangkan sejak lama di Indonesia melalui beragam program Kementerian Pertanian, yaitu kebijakan ketahanan pangan, diantaranya adalah pekarangan pangan lestari. Kemandirian pangan keluarga menjadi solusi bertahan di tengah ancaman krisis pangan. Kebanyakan pengelolaan sumber pangan di pekarangan dilakukan dengan sistem pertanian organik berdasarkan ketersediaan lahan dan juga modal, dengan pemeliharaan menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan limbah rumah tangga. Sistem budidaya vertikultur menggunakan pipa, bambu, atau kantong plastik atau polybag yang disusun pada rak dapat dilakukan di lahan sempit dengan biaya yang terjangkau. Sementara sistem tanam hidroponik yang dikembangkan sebagai solusi lahan minim tanah dilaporkan membutuhkan biaya yang lebih besar di awal tanam. Desain sistem produksi pangan saat ini berkembang pada sistem budidaya ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengedepankan pemberdayaan potensi ekosistem lahan yang digunakan. Sistem tersebut menjawab tantangan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Wilayah pedesaan yang cenderung memiliki lahan pekarangan relatif lebih luas berpotensi menjalankan sistem yang dapat menjawab tantangan keberlanjutan dan kemandirian pangan ini. Permakultur diperkenalkan sebagai salah satu desain sistem produksi pangan ramah lingkungan dan juga berkelanjutan, yang juga menggambarkan landscape produksi pangan yang meniru keragaman dan ketahanan ekosistem alami. Sistem tersebut diperkenalkan pertama kali di Tasmania oleh Bill Mollison dan David Holmgren pada pertengahan tahun 1970-an. Karena permakultur adalah pendekatan desain holistik dengan kepedulian terhadap kesehatan lingkungan, maka lebih mudah untuk mengadopsi prinsip-prinsip permakultur jika pengelolaan memiliki pandangan terhadap kelestarian lingkungan. Dalam sektor pertanian sendiri, permakultur merupakan salah satu jenis sistem pertanian yang lebih membutuhkan proses desain tertentu untuk menjadikan sistem pertanian tersebut lebih berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memulihkan tanah, menghemat air, dan mengarahkan aliran limbah dari rumah tangga atau lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permakultur membuat sistem produksi tanaman dengan memperhatikan fungsi masing-masing tanaman dan interaksi antar tanaman di mana komponen-komponen di dalamnya saling menguntungkan satu sama lain. Proses tersebut terinspirasi oleh hubungan sehari-hari yang ditemukan di alam.
Ada 3 etika dasar yang menjadi inti dari keseluruhan konsep permakultur, yaitu kepedulian terhadap bumi melalui penyediaan untuk semua sistem kehidupan, terus berkelanjutan dan berkembang biak. Etika yang kedua adalah kepedulian terhadap manusia dengan memberikan ketentuan bagi orang untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk keberadaan mereka. Pada etika ketiga yaitu menetapkan batasan untuk populasi dan juga konsumsi. Pengembangan sistem permakultur didasarkan pada prinsip bahwa sistem yang dibangun harus bertahan selama mungkin dengan perawatan yang seminim mungkin. Prinsip berikutnya adalah sistem yang dibangun disupport oleh matahari, sehingga seharusnya dapat menghasilkan tidak hanya untuk kebutuhan sistem sendiri, tapi juga kebutuhan orang-orang yang menciptakan atau mengelolanya. Dengan demikian, kehidupan dalam sistem akan berkelanjutan karena mereka menopang diri mereka sendiri dan manusia yang membangunnya. Prinsip yang terakhir bahwa manusia dapat menggunakan energi untuk membangun sistem ini asalkan dalam masa pakainya. Sistem tersebut dapat menyimpan atau menghemat lebih banyak energi daripada yang digunakan untuk membangun atau memeliharanya. Nah, Sobat Agro, inilah beberapa contoh dalam praktek permakultur. Yang pertama ada contoh di pertanian, praktik tanpa olah tanah yang memastikan pelestarian keseimbangan tanah dan kesuburan jangka panjang. Contoh yang kedua yaitu contoh habitat, yaitu bangunan yang terbuat dari bahan lokal yang dapat terurai secara hayati, hemat energi, dan memiliki jejak ekologis minimal. Yang ketiga ada contoh ekonomi, pengembangan organisasi kemasyarakatan seperti SEL atau Local Exchange System menimbulkan arus pendek hubungan sosial, solidaritas, dan kohesi masyarakat. Nah, itu dia Sobat Agro salah satu metode pertanian yaitu permakultur yang bisa diterapkan oleh Sobat Agro semua di rumah. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.